Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa kembali bersama kami dalam program acara Sapa Babel Kompas TV Bangka. Bersama saya Meta Janiati. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai topik dari peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kali ini telah hadir narasumber kita, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Budi Utama, SSTP MSI. Beliau akan membagikan berbagai informasi dan juga wawasan kepada kita semua, seperti apa dinas sosial yang sesungguhnya berperan dalam masyarakat. Baik, kita langsung saja sapa Pak Budi Utama. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, luar biasa. Dalam kondisi puasa Ramadan tetap semangat? Semangat. Harus ya? Ya. Baik, Pak Budi. Kita berbincang mengenai dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini sebenarnya, biar masyarakat di luar juga tahu Pak ya, pemirsa Kompas TV Bangka tahu, sebenarnya apa tupoksi dari dinas sosial itu sendiri Pak? Ya. Dinas Sosial PMD ini dia bersatu di bulan Juni 2021 yang dulunya terpisah antara sosial dengan PMD. Nah, ini digabung jadi satu. Nah, setelah mengalami penggabungan, otomatis kita ada 6 eselon 3-nya, 5 bidang, 1 sekretariat dan 1 kepala dinas. Nah, dari 5 bidang ini 3-nya adalah berhubungan dengan kewenangan sosial. Yang 2 itu berhubungan dengan desa. Nah, jadi dia terbagi ada perlindungan jaminan sosial, terus rehabilitasi sosial, terus ada lagi pemberdayaan sosial, daya sos, dan kepahlawanan. Nah, untuk yang desanya ada pemerintah desa dengan pembangunan kawasan pedesaan, seperti itu. 1 sekretariat. Bidang sosial ini adalah pelayanan dasar yang wajib, ya, dan dasar yang wajib. Jadi otomatis yang bersifat dengan kemiskinan, bantuan-bantuan, kecuali kita harus pisahkan dulu yang sakit. Nah, dulu memang kalau semua berhubungan dengan bantuan sosial itu ada di dinas sosial. Sekarang sudah nggak ada lagi. Kembali ke tusinya masing-masing. Kalau yang sakit ya ke dinas kesehatan atau ke Kesra yang melalui belanja tidak terduga. Kalau pendidikan ya ke dinas pendidikan. Jadi kita hanya kewenangan di dinas sosial ini berada di dalam panti, berada dalam panti dan terus berkaitan dengan perpanjangan dari Kementerian Sosial, misal bantuan-bantuan kayak BLT, PKH. Nah, tapi bantuan tersebut ada di Kementerian Sosial. Kami hanya merekapitulasi data-data seperti itu, Mbak. Nah, kalau yang pedesaan itu kita melakukan pembinaan kepada desa-desa terkait dana desa. ADD kan punya kabupaten. Nah, sedangkan kita hanya memiliki bantuan khusus namanya. Bantuan khusus ataupun bantuan keuangan gubernur daerah kepada kabupaten yang berkaitan dengan desa kelurahan. Nah, itu pun tergantung dengan situasi keuangan daerah kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan tupoksi kita menyangkut pembinaan ataupun fasilitasi ke seluruh kota kabupaten, baik itu di bidang sosial maupun di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kalau berbincang mengenai pemberdayaan masyarakat desa, Pak, mungkin di beberapa desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tersentuh oleh peran dari dinas sosial sendiri. Kira-kira dari desa-desa yang ada tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti apa sih yang telah dilakukan oleh dinas sosial? Kalau saya jujur saja dari kurang Juni ini 4 tahun saya di sini. Juni 4 tahun. Dari tahun kemarin 2024 itu sudah selesai. Tinggal 4 desa lagi yang belum saya kunjungi. Itu berada di Pulau Belitung. Pulau Belitung. Semua desa 309, 305 itu sudah kita lakukan pembinaan, sudah langsung ya, tidak ada via Zoom dan sebagainya. Jadi termasuk ketika kami turun itu langsung mempertanyakan permasalahan sosialnya. Jadi karena kan sudah pas, sudah matching antara dinas sosial dengan PMD karena pemberantasan kemiskinan ini putusan akhirnya ada di musyawarah desa. Nah, jadi pas klop
ketika dia berhubungan dengan kemiskinan itu sudah berhubungan dengan kadesnya gitu kan. Nah, jadi kami tidak susah untuk mengambil datanya seperti itu. Nah, jadi selama ini ketika kami membina desa, ya langsung dengan sosialnya. Maka kabit-kabit yang di bidang sosial, ketika ada permasalahan desa, kita langsung connect ke bidang. Dulunya memang kerja per bidang. Jadi pas ketika kita masuk, kita kasih tahu bahwa ini kerjanya harus tim. Jadi nggak bisa. Maka kita dari dulu sudah efisiensi di dalam dinas luar ya. Jadi kalau misalnya bidang desa ke desa ini, ketika dia ada pemberian sosial, pemberian bantuan, nah dia langsung satu beriringan jalannya. Jadi nggak makan banyak orang, terus kendaraan pun kita bisa hemat. Jadi efisiensi itu sebetulnya ya tergantung dari usernya, gitu. Paham tidak untuk berkenaan dengan tupoksi kerjanya. Jadi itu artinya kalau kita hubungkan dengan kebijakan dari pemerintah saat ini, itu efisiensi sudah berjalan lama mungkinnya di sudah. Budi, ya? Jadi kalau saya dari dulu Mbak, kerja ini bukan hanya efisiensi ya, artinya kan kualitas. Betul. Artinya harus kita lakukan. Nah, jadi jauh kita berpikir sebelumnya ya istilahnya kenapa harus sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau kami dari dulu memang saya terutama ya kerja itu pakai tim gitu. Jadi orang itu melihat kualitasnya bagaimana dia memadukan orang satu dengan yang lainnya. Kalau kerja sendiri siapapun hebat. Tapi ketika dia digabung menjadi sebuah tim, nah disinilah lihat kehebatan orang. Bisa nggak dia bekerja sama? Orang pintar belum tentu bisa kerja sama, Mbak. Ya kan? Justru mau ngomong orang yang kurang pintar, ketika dia dapat dorongan dari orang yang mampu mengajak dia untuk bisa bekerja, ya ini yang spesialnya. Seperti artinya itu kalau terus saya. bisa berjalan dengan efisien itu Pak ya. Kualitasnya akhirnya akan ketemu akhirnya kualitas. Iya. Orang proses kan sekarang hasil orientasinya. Kalau berkutat dengan hasil orientasi proses, kapan hasilnya? Gitu kan. Kalau kita udah dari dulu hasil orientasinya. Bukan dari prosesnya. Oke, baik Pak Budi, menarik sekali perbincangan kita. Masih di segmen pertama, nanti kita lanjut lagi ya Pak Budi di segmen kedua. Baik saudara, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang satu ini.